Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Harari, NPM 5019173 dari kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, hakikat kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Yang kedua, landasan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Yang ketiga, prinsip kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Yang keempat, struktur kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Dan yang kelima, perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, struktur, muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Ada 3 landasan dalam pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam dan akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pedoman hidup suatu masyarakat atau pendirian bagi individu. Dengan demikian, maka jelas bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat secara filosofis akan memiliki pandangan hidup yang mungkin berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang dianggapnya baik. Secara psikologis, anak didik memiliki keunikan dan perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar anak. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berfungsi untuk mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat, akan tetapi juga berfungsi untuk mempersiapkan anak didik dalam masyarakat. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efektivitas. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal berarti bahwa setiap kurikulum harus memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu isi, materi, pengalaman belajar, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan antara materi-materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dicapai dalam proses belajar mengajar. Struktur kurikulum sekolah dasar disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Dengan ketentuan, kurikulum sekolah dasar mencakup 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri, seperti tertera pada tabel di samping, di mana yang pertama, substansi pembelajaran IPA dan IPS pada sekolah dasar merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang kedua, pembelajaran kelas 1, 2, dan 3 atau kelas rendah dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 atau kelas tinggi dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Yang ketiga, jam pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Yang keempat,
Alokasi waktu jam pembelajaran adalah 35 menit. Dan yang kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34-38 minggu. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dari tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Aspek filosofis adalah landasan penyusunan kurikulum yang didasarkan pada kerangka berpikir dan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Aspek yuridis adalah landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Aspek konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum 2013 sama seperti prinsip penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu yang pertama, peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan. Yang ketiga, peningkatan potensi, minat, dan kecerdasan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Prinsip yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Struktur kurikulum 2013 bagaimana telah tertera pada tabel di samping, di mana kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan pada kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan fisikomotor. Perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yang pertama yaitu di kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan di kurikulum 2013 memuat adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perbedaan yang kedua, di kurikulum 2006, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai mata pelajaran, sedangkan di kurikulum 2013, TIK sebagai media pembelajaran. Perbedaan yang ketiga, di kurikulum 2006, sistem yang digunakan adalah penjurusan, sedangkan di kurikulum 2013, sistem yang digunakan adalah peminatan. Perbedaan yang keempat, implementasi kegiatan bimbingan dan konseling atau BK di kurikulum 2006, BK lebih menekankan kepada menyelesaikan masalah siswa, sedangkan di kurikulum 2013, BK lebih kepada mengembangkan potensi siswa. Perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Perubahan implementasi untuk semua mata pelajaran di kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yaitu pada KTSP 2006, materi disusun untuk memberi pengetahuan pada siswa. Pendekatan pembelajarannya adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal dan penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Pada kurikulum 2013, materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber daya pelajaran. Penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.